Sekarang istilahnya apa? Jempolmu, harimaumu, ya. Sekarang HRD ketika mau wawancara, yang mereka lihat medsosnya, ya. Orang ini pernah ngepost apa di IG-nya, di Facebook-nya, gitu. Karena mereka pengen lihat kira-kira orang ini kalau misalnya gabung ke perusahaan, kira-kira akan menjadi faktor risiko baru nggak buat perusahaan. Jadi ini sebenarnya agak OOT saya nggak terlalu menyiapkan apa yang kita ingin bicarakan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Harita Nickel. Tetapi mungkin lebih kepada perspektif sebagai perusahaan atau praktisi kehumasan gitu ya. Dan sedikit saya ngambil contoh-contoh dari sisi audiens atau konsumen dari komunikasi, begitu ya, atau konsumen dari media, begitu. Nah, kenalan sedikit, next. Delay. Oh, pakai clicker, sorry. Nah, gitu ya. Sedikit kenalan, kalau lihat banyak logo-logo di situ, itu perjalanan hampir 30 tahun terakhir saya. Walaupun saya nggak dari tahun 72 menjadi anggota Perhumas ya. Gitu. Baru jadi pengurus kira-kira hampir 9 tahun, 10 tahun terakhir. Itu jadi ikut bantu-bantu. Nah ini pengabdian memberikan kembali kepada komunitas komunikasi dan praktisi kehumasan. Saya banyak belajarnya itu kampusnya, bukan di Paramadina, tapi di Inke Maris and Associates. Itu adalah agensi yang didirikan oleh almarhumah Ibu Inke Maris, salah satu agensi PR pertama ya di Indonesia, bersama sekarang namanya Fortuna. Dulu 2 itu saja. Sisanya brand-brand asing dulu ya, ada Indo Pacific dan sebagainya. Jadi termasuk early mover lah ya. Kemudian saya masuk ke perbankan hampir 1 dekade. Di oil and gas nyobain, kalau pernah dengar dulu saya banyak ngobrol sama Beli Komang dan teman-teman di Tempo, itu urusan-urusan masalah kilang darat, kilang laut ya, seru itu. Ribut-ribut Garuda kepret-kepret ya. Raja Wali ngepret dulu ininya, panggilannya almarhum juga sekarang. Itu. Kemudian ada kesempatan saya belajar dan bekerja membantu di bidang filantropi keluarga di Tanato Foundation, dan 3 tahun terakhir saya berkarir di Harita Nickel. Jadi membantu bagaimana kita menjaga dan membangun reputasi sebuah perusahaan yang basisnya tambang, tapi sekarang sudah tidak lagi. Kita dikenal sebagai inovator karena kita memiliki sebuah fasilitas refinery HPAL namanya. Jadi itu terbesar di dunia. Itu pulaunya itu 2.600 km kalau dari Jakarta. Jadi harus 20 jam kalau ke sana, itu kayak ke Eropa. Gitu. Waktu tempuhnya gitu ya. Tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa buat ekonomi Indonesia. Langsung masuk ke materi. Kalau kita bicara mengenai reputasi di konteks kekinian ya, ini kan quote-nya Pak Warren Buffett ya. Tetapi sekarang bukan hanya sekedar 5 menit saja, bahkan sepersekian detik. Sekarang istilahnya apa? Jempolmu, harimaumu ya. Jadi sangat rentan terhadap perubahan dan juga dinamika reputasi. Kalau Anda adalah perusahaan, sekarang HRD ketika mau wawancara, yang mereka lihat medsosnya, ya. Orang ini pernah ngepost apa di IG-nya, di Facebook-nya. Rasanya Twitter udah gak ada. Mohon maaf. Ya, jadi itu yang. Tapi kembali lagi, itu praktik yang lumrah di perusahaan saat ini, gitu. Karena mereka pengen lihat kira-kira orang ini kalau misalnya gabung ke perusahaan, kira-kira akan menjadi faktor risiko baru nggak buat perusahaan. Nah, jadi udah seperti itu perusahaan mewaspadai dunia digital saat ini, ya. Nah, kalau kita bicara mengenai perannya si public relations ini apa sih? Dari semua yang ada di sini, rasanya kalau saya cuma 2 aja sih, supaya nempel ya. Nomor 1, ini tim saya udah mulai pasti ngomong.
yaitu pertama safeguarding the reputation, ya, menjaga reputasi. Kedua, promoting positive naratif. Semua itu kalau digabungin esensinya cuman ke dua hal tadi. Jadi menjaga reputasi itu bagaimana nanti kita bisa breakdown ke dalam aktivitas-aktivitas operasional di corporate communication sebuah perusahaan. Ya, jadi kita bukan hanya keluar, tetapi juga sebagai fungsi manajemen. Corporate communications berperan sangat strategis. Sekarang sudah banyak yang levelnya di C-suite, ya, bukan lagi kalau zaman dulu mungkin hanya manajer gitu ya. Tetapi sekarang sudah berada di rapat redaksi, rapat direksi. Walaupun kami sekarang beroperasi seperti media, kami juga punya rapat redaksi bulanan. Ya, jadi kami mengelola konten, we produce konten, gitu. Jadi dunianya memang dunia konten, dunianya dunia algoritma. Jadi kita berpacu dalam orang lama ini pasti, orang lama itu pasti berpacu dalam volume konten. Ya, the game is content volumes. Ya, maininnya algoritma aja, gitu. Ya, nah, terus kemudian kalau kita lihat lagi, ini kalau dari zaman saya, karena udah tahu tadi lahirnya tahun 72 ya, gitu. Jadi saya masih generasi yang merasakan semua ini, gitu ya, perjalanan bagaimana dunia komunikasi itu tidak bisa lagi menggunakan pakem-pakem yang tradisional, begitu. Secara proses berpikirnya mungkin masih sama, tetapi ketika kita bicara mau berkomunikasi secara efektif dengan audiensnya, mau nggak mau kita harus tahu audiensnya ada di mana. Ya, kalau kita mau beli barang, pasarnya di mana, kita datangnya ke sana. Gitu. Kalau zaman dulu kan kita semuanya masih konvensional ya, bahkan awal-awalnya dulu mungkin baru cetak. Ya. Saya lupa ya, radio sama cetak itu duluan mana ya kalau di US? Radio duluan kayaknya ya. Ya, terus kemudian teknologi percetakan masuk, gitu ya, muncullah surat kabar. Nanti mungkin narasumber yang dari media lebih bisa mengelaborasi. Tetapi the fact is, ya, ketika fungsi-fungsi komunikasi tradisional ini dulu terbatas, ya, baik itu frekuensinya, gitu ya, dan aksesnya sangat terbatas. Kemudian di dekade 2000-an kita sudah mulai muncullah sosial media. Saya dulu masih kerja di perbankan. Baru munculnya Twitter dan Facebook. Wah, belajarnya painful, ya, painful learning curve, gitu ya. Karena kita banyak gagal, banyak dikerjain sama agensi-agensi yang ngaku-ngaku jago, gitu kan. Ternyata mereka juga eksperimental juga, gitu ya. Tapi akhirnya jadi belajar nonetheless. Kemudian di 2010-an, dekade berikutnya sudah mulai sosial media yang lebih baru, ya, lebih kekinian yang dipakai saat ini. Dan sekarang bahkan mulai sudah zamannya AI. Nah, tetapi bagaimana sebuah fungsi public relations itu bisa mengadopsi perkembangan zaman atau mengikuti beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau zaman dulu namanya issues and crisis itu, wah, harus dalam 24 jam respon, tidak berlaku. Ya, sekarang real time. Ya, terus apakah hanya mengandalkan konvensional media dan sebagainya, gitu ya, sudah tidak bisa lagi, gitu. Apakah si konvensional media ini atau mainstream media kita sebutnya saat ini sudah tidak lagi relevan? Oh, tidak. Masih sangat relevan. Karena mereka punya karakteristik, nanti kita akan bedah. Nah, cuman kalau kita lihat ini perbedaan generasi, gitu ya, tadi Mas Aji udah sebut anak-anak alfa ini SMA ya. Alfa itu SMA, anak saya SD, gitu ya, umur 10 tahun masih masuk si alfa tadi, gitu ya. Dunianya udah Roblox. Cari informasi TikTok terus ke Roblox. Udah gaming. Beda loh. Ya, beda ininya. Sphere-nya. Tetapi sebagai orang tua ya mau nggak mau ya. Dan itu juga menjadi, saya sebagai praktisi komunikasi jadi tertarik untuk terus bisa mengikuti. Ya. Inilah yang perubahan-perubahan dari karakteristik, nanti teman-teman bisa baca sendiri dan kita bisa bedah ya lebih dalam karakterisasi
Jadi bisa ditebak kalau saya generasinya kan masih yang generasi X gitu ya. Itu. Nah, itu juga beda tuh pola konsumsinya. Mungkin ini orang-orang yang masih megang koran tuh. Ya, masih sukanya megang koran tiap pagi begitu ya. Gitu. Anak-anak sekarang udah sangat fasih dengan apa yang ada di tangannya mereka begitu. Nah, kembali ke bagaimana kita menyikapi dari sisi perusahaan ya. Tadi audiensnya berkembang terus. Mereka mainnya kemana-mana. Nah, sempat ada yang nanya waktu itu, Mas, ngapain sih kamu masuk TikTok? Repot-repot bikin konten di TikTok. Itu kan alay atau apa sebutnya Gen Z yang ini apa segala macam, nggak penting, isinya cuma joget-joget. Ya, terus atau video-video nggak jelas, pendek-pendek dan sebagainya. Masa perusahaan mau ikut-ikut kayak gitu? Ya, mainnya mungkin beda. Ya, mainnya beda. Tapi nonetheless, mereka-mereka yang Gen Z dan sekarang udah ada Alpha, itulah the future generations. Mereka kalau minjem yang di istilah politik, mereka the future voters kan. The same dong kalau misalnya di perusahaan, mereka nanti yang akan kerja di tempat saya, mereka. Yang bisa menggerakkan sentimen, itu juga mereka. Jadi kalau kita memilih tidak masuk ke sosmed dan sebagainya, kita memilih untuk orang ngomongin kita nggak ikut ngobrol. Nah, begitu dari sisi komunikasi. Tentunya ada, apalagi dengan maraknya teman-teman dari new media, sekarang kita sebutnya. Nah, kalau saya analogi aja. Analoginya adalah yang satu ini negara tanah, Earth Kingdom, ya, yang satu Water Kingdom, gitu. Nah, apakah kita tetap perlu tanah? Tetap perlu. Karena disitulah mereka memiliki tadi yang disebut ada kredibilitas. Mereka lebih punya, dan mereka kan regulated, gitu, diikat oleh ethics, ya, diregulasi oleh Ibu Niken. Jadi apa namanya tertata sekali, begitu ya, ada tata kreasinya begitu untuk melahirkan sebuah konten. Itu. Nah, sehingga punya nilai kredibilitas. Data survei menunjukkan kredibilitas media mainstream masih lebih tinggi dibanding tadi sosmed dan bahkan apa namanya narasumber perusahaan atau bahkan pemerintahan begitu. New media begitu juga, beda. Mereka sekarang cepat. Nah, kecepatan dan jangkauannya ini yang bisa dijadikan opportunity untuk perusahaan untuk menggapai. Jadi nggak bisa salah satu saja. Mau nggak mau karena audiens kita ada di tempat-tempat yang berbeda tersebut, tentunya kita harus menjangkau. Jadi lebih kompleks. Lebih kompleks. Kalau dulu kan ya udah ke media saja, bikin press conference, press briefing, selesai urusan. Sekarang nggak bisa gitu. Lebih kompleks dan apalagi kalau kita masukin overlay atau lapisan geografi. Lokasi pusat, lokasi daerah. Ya, belum kalau ngomongin luar negeri. Nah, ini kompleksitas yang kita hadapi sebagai pelaku komunikasi. Saya kira itu terlepas dari perkembangan zamannya. At the end of the day, people trust people, not platforms. Jadi nggak usah pusing. Sama ini ada ini, ada ini, ada ini. Tapi yang penting adalah how we humanize our content. So, itu saja terakhir dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.